Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi namanya aplikasi absensi mahasiswa. Untuk aplikasi absensi mahasiswa ini, database-nya tetap menggunakan database di video sebelumnya, yaitu database akademik. Bagi teman-teman semuanya yang belum menyaksikan video saya dan belum mengimplementasikan aplikasi yang saya buat di video sebelumnya, silahkan tonton video saya sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Jadi untuk tabel-tabelnya ini saling berhubungan, saling berrelasi dengan database di video sebelumnya. Di video sebelumnya saya sudah membuat sebuah database, namanya database akademik. Kemudian di database akademik ini saya membuat dua tabel, yaitu tabel kelas dan tabel master mahasiswa. Tabel master mahasiswa isinya ada NIM, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Tetapi file yang dibutuhkan cuma NIM, nama mahasiswa, dan tempat tanggal lahir. Ini sudah saya isi. Kemudian untuk tabel kelas ada 3 kolom, NIM, kelas, dan status. Ini juga sudah saya isi. Oke, ini kolom NIM terdiri dari 12 karakter. Jadi untuk penulisan NIM-nya seperti ini, ada titiknya. Ya, ini disesuaikan dengan NIM yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Jadi, karena saya bekerja di Politeknik Negeri Semarang, maka studi kasusnya mengikuti yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Politeknik Negeri Semarang adalah sekolah vokasi terbaik di Jawa Tengah, menduduki peringkat 4 Politeknik se-Indonesia. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang berminat kuliah di bidang IT, saya sarankan di Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Nanti bisa ketemu saya. Oke, langsung saja kita buat sebuah tabel baru untuk membuat aplikasi absensi ini. Nama tabelnya adalah tabel kehadiran. Klik tab create, kemudian klik tabel. Ya, seperti ini. Kemudian kita ubah ke design view. Kemudian nama tabelnya kita ganti menjadi kehadiran. Klik OK seperti ini. Kemudian kita isikan fill-fillnya. Yang pertama adalah fill name. Yang kedua adalah semester. Dan lain-lain. Pokoknya sesuaikan saja yang ada di video ini. Untuk file size-nya saya sudah sesuaikan dengan data yang kita gunakan nanti. Ya, sudah jadi tabel kehadiran kita. Tampilannya seperti ini, database view. Selanjutnya kita menuju ke Visual Basic. Oke, kita close dulu Microsoft Access-nya. Kemudian kita buat sebuah project baru di Visual Studio, klik File, New, Project. Kemudian berikan namanya aplikasi absensi. Kemudian kita simpan seperti biasa di folder YouTube kalau di tempat saya. Oke, sudah. Windows Form Application. Klik OK. Ya, kita tunggu sampai projectnya berhasil dibuat. Ya, ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mendesain tampilan antarmuka dari aplikasi kita. Tapi sebelumnya kita pindahkan dulu database-nya ke dalam folder debug yang ada di project kita. Jadi database akademik kita cut, kita pindahkan ke folder debug. Bin debug, kemudian tambahkan di sini. Jadi database kita dalam pemanggilan kodenya lebih ringkas. Seperti itu. Ya, kemudian coba kita desain tampilan antarmukanya. Kemudian kita desain tampilan antarmukanya menjadi seperti ini. Pertama yang kita butuhkan adalah label, kemudian kita butuh yang namanya text box, lalu kemudian kita juga butuh yang namanya button, kita cari button, lalu kita butuh
sebuah tempat untuk menampung database, menampung tabel, yaitu data grid view. Lalu karena di sini ada tanggal, kita tambahkan sebuah komponen, namanya adalah date time picker. Oke, seperti ini. Ini bahan-bahan dasar yang kita perlukan. Selanjutnya mari kita melakukan desain tampilan antarmuka. Ikuti video ini. Kemudian kita ubah nama dari form 1 ini menjadi form kehadiran. Di teks, di properties teksnya kita ganti kehadiran. Kemudian kita juga akan mengganti juga nama filenya. form1.vb kita ganti menjadi kehadiran.vb. Sehingga nama file, nama kelasnya juga nanti akan berubah menjadi kelas kehadiran. Seperti itu. Kemudian ada satu komponen lagi yang terlewat, yaitu adalah listbox. Jadi kita tambahkan listbox untuk menambahkan autocomplete ketika kita mengetikkan nama. Jadi namanya nanti akan muncul secara otomatis di listbox ini. Jadi kita tambahkan listbox, namanya tetap masih listbox 1. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kodenya. Klik 2 kali pada form, kemudian di sini kita tambahkan library-nya dulu. Library yang dibutuhkan adalah seperti biasa import sistem data. Kemudian kita tambahkan import sistem data oleh. Kemudian import sistem I/O. Seperti ini. Kemudian di dalam kelas kehadiran kita tambahkan variabel-variabel yang digunakan untuk koneksi ke database. Lalu di sini kita buat sebuah koneksi str connection. Ini alamat tempat menyimpan database akses kita. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya ADP. Isinya adalah oleh data adapter. Lalu buat lagi sebuah variabel namanya ds sebagai dataset. Seperti ini. Oke, seperti ini inisialisasi variabel yang digunakan untuk koneksi ke database. Kemudian kita buat sebuah subprosedur namanya adalah tampil data. Seperti ini. Tampil data. Ya, seperti ini. Kemudian isikan seperti ini. Jadi di sini di tampil data ini kita akan menampilkan data berupa data kehadiran mahasiswa diurutkan berdasarkan NIM. Ini dataset diambil dari dataset, kemudian ditampilkan di data grid view 1. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi sebuah subprosedur. Namanya adalah button enable. Button enable ini digunakan untuk menambah data. Jadi, ketika kita mengetikkan NIM, secara otomatis nama dan kelasnya akan terisi. Selanjutnya, kita buat sebuah subprosedur lagi, namanya button disable. Untuk button disable digunakan untuk update dan delete. Jadi, fungsi update dan delete ada di button disable. Ya, di situ kita lihat. Untuk button simpan di button enable adalah true, sedangkan di button disable adalah false. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah kode di kehadiran load untuk koneksi ke database, untuk menampilkan data, dan untuk list box visible-nya kita set false dulu. Ya, seperti ini. Button enable, button disable sudah kita tambahkan. Oke, kita tambahkan subprosedur baru, namanya adalah isi list. Lalu tambahkan kodenya seperti ini. Subprosedur isi list digunakan untuk menampilkan daftar nama mahasiswa. Makanya di situ tertulis query nama mahasiswa from master mahasiswa, order by name. Kemudian kita gunakan for loop untuk menampilkan daftar nama di list box. Lalu kita tambahkan lagi sebuah subquery namanya isi name. Tambahkan kodenya sebagai berikut. Subprosedur isi NIM digunakan untuk menampilkan nama mahasiswa secara otomatis di text box. Makanya query-nya select mahasiswa where NIM. Kemudian kita gunakan for loop juga. NIM digunakan sebagai kunci untuk menampilkan nama. Lalu buat sebuah prosedur namanya isi kelas. Isi kelas sama seperti isi NIM, tapi dia digunakan untuk menampilkan kelas. Oke, query-nya adalah select from class where name. Kita gunakan for loop juga. Name digunakan sebagai kunci untuk menampilkan kelas. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita tambahkan sebuah prosedur lagi. Kita tambahkan sebuah subprosedur, namanya bersih.
Kemudian subprosedur bersih ini fungsinya untuk membersihkan text box, isinya seperti ini, karakternya kita kosongkan. Kemudian kita buat lagi subprosedur, namanya adalah getData. Untuk subprosedur getData ini digunakan untuk mengambil data yang ada di data grid view 1. Jadi nanti datanya akan ditampilkan di text box. Oke, kemudian kita klik 2 kali pada txt nama, kemudian isikan seperti ini. Untuk txt nama isinya adalah list box dan isi list, subprosedur isi list, karena txt nama menampilkan daftar nama. Lalu klik 2 kali pada list box, tambahkan kode seperti ini. Untuk list box 1 ini berisi daftar nama, makanya txt nama ditampilkan. Lalu klik 2 kali pada data grid view, isikan data grid view seperti ini. Ya, manggil prosedur getData dan button disable. Lalu kita buat data grid view 1 lagi, tapi untuk deklarasinya kita ganti menjadi cell content menu strip change. Lalu isinya sama, getData dan button disable. Oke, lalu di sini kita klik 2 kali lagi pada txt name, tambahkan kode seperti ini. Oke, tambahkan kode untuk name-nya maksimal adalah 12 karakter. Lalu klik 2 kali pada button simpan, tambahkan kode seperti ini. Button simpan digunakan untuk menambah data. Ya, kita gunakan sebuah kondisi if untuk menunjukkan kalau textbox-nya kosong, lalu kita gunakan query insert seperti biasa untuk menambah data, kita gunakan parameter untuk mengambil data. Lalu di sini kalau data berhasil ditambahkan, muncul message box record injected. Kalau gagal, muncul message box masukkan data secara lengkap. Kemudian untuk melakukan update, di sini kita klik 2 kali pada button update. Lalu kemudian kita tambahkan kode pada button update seperti berikut. Ya, seperti ini. Ini ada kondisi if, statement if, untuk melakukan pengecekan kalau text box-nya kosong atau tidak. Lalu di sini kita gunakan oleh data adapter yang digunakan untuk menambahkan query update. Di sini kita update datanya tanpa menggunakan parameter. Kalau sudah berhasil, maka akan muncul message box record updated. Seperti itu. Kemudian akan menampilkan data di data grid view. Lalu kemudian kita tambahkan fungsi pada button delete. Di dalam button delete ini kita tambahkan kode sebagai berikut. Ya, di sini kita gunakan query delete untuk menghapus data yang ada di tabel kehadiran, where name sama dengan parameter name. Kalau berhasil muncul sebuah message box record deleted. Kemudian kita tampilkan di data grid view, kemudian kita aktifkan subprosedur bersih untuk membersihkan text box. Lalu yang terakhir kita klik 2 kali pada button refresh. Di dalam button refresh ini kita tambahkan kode sebagai berikut. Ya, di dalam button refresh ini yang terpenting adalah subfunction bersih, kemudian button enable, lalu di list box-nya kita false visible-nya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke saat yang paling menentukan, yaitu fase running program. Di sini kodenya cukup panjang sekali. Coba kita run. Apakah program kita berhasil dijalankan dengan baik atau tidak? Ya, ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita isikan NIM dari mahasiswa kita. Misalkan NIM-nya adalah 3,34.18.001. Ya, ini otomatis langsung muncul nama dan kelasnya. Lalu untuk tanggalnya kita bisa tambahkan di sini misalkan 4 Mei, kemudian semesternya kita bisa tambahkan 4, misalkan tahun akademiknya kita tambahkan 2019-2020, izinnya sekali, sakit 0, alpanya 0, misalkan seperti ini, kemudian kita klik simpan.
seperti ini. Oke, di sini terdapat error. Insert into statement contains the following unknown file name izin. Ya, ini karena kita mengkopikan kodenya tanpa mengetik manual, maka terjadi error. Jadi di kodenya itu saya tuliskan namanya filenya izin. Padahal di sini di database-nya kita berikan namanya itu izin pakai Z. Kalau di kode namanya izin pakai J. Oleh karena itu di sini kita ubah dulu untuk file izinnya ini diubah menjadi izin pakai J, nggak pakai Z. Oke, kemudian kita save seperti ini, kita close saja. Ini klikkan OK. Kita simpan lagi, coba seperti ini. Ya, masih salah lagi, ini name-nya alpha. Kalau di database saya tulis, ya di database ini tulisannya alpha pakai H. Supaya nggak mengganti kode, kita ganti saja. Hanya dihapus alpha seperti ini aja. Kemudian errornya ini kita lihat tadi mana errornya nih. Ya, ini kita simpan lagi. Yuk, kalian already open, kita close, yes. Oke, kemudian simpan. Ya, sudah berhasil disimpan. Ya, seperti ini. Kita refresh. Ini insert sudah berhasil kita simpan dengan baik. Oke, selanjutnya kita update. Ini klik 2 kali coba. Ya, seperti ini. Coba ini kita update. Untuk sakitnya kita tambahi 1, misalkan seperti ini. Terus kita klik update seperti ini. Ya, sudah berhasil terupdate sakitnya 1. Oke, setelah itu kita hapus. Ini kita hapus. Kita refresh. Ya, bisa berhasil refreshnya. Kita delete. Ya, sudah terhapus. Ya, ini ada kode yang belum ditambahkan di sini. Oke, di sini di kehadiran loadnya ini kita ganti menjadi klik. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan list box visible sama dengan false. Ya, seperti ini. Ya, alhamdulillah untuk program pengisian data kehadiran ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kalian bisa menerapkan di laptop kalian masing-masing. Untuk source code-nya saya cantumkan di link deskripsi yang ada di bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.